ada 16 lembaga survei yang mempublikasi hasil surveinya. Ada yang tidak satu pun yang memenuhi 50%, tetapi ada yang sampai 50%. Apakah 14 Februari nanti betul tidak ada yang memenuhi 50% atau ada yang memenuhi 50%? Kemudian bagaimana selanjutnya politik kita? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Lembaga survei memang tergantung pada kapan dia survei. Ada 16 lembaga survei yang menampilkan surveinya berbeda dan perlu kita baca dan kemudian nanti kita analisa apa yang terjadi pada 14 Februari nanti. Apakah juga lembaga-lembaga survei tadi itu serius atau hanya abal-abal? Pertama, kita baca di CNBC, 16 survei terbaru Pilpres 2024. Anies vs Prabowo vs Ganjar. Wow, ini aja sudah menjadi berita yang semuanya karena langsung 16 lembaga survei. Tapi juga ada di CNN itu beritanya, berhitung berpeluang Anies Ganjar koalisi saat PKS, PDIP, beda ideologi. Wah, ini tema kasus. Tema yang lain, kita baca yang 16 survei aja ya, di CNBC. Hasil 16 survei terbaru Pilpres 2024, Anies vs Prabowo vs Ganjar. Jakarta, CNBC Indonesia, berbagai lembaga survei terus merilis hasil survei jelang pemilihan presiden 2024 pada 14 Februari nanti. Berikut ada 16 lembaga survei yang terkait dengan elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden yang dirangkum oleh CNBC. Jadi CNBC di sini adalah merangkumnya. Edison Survey Center. Ini adalah merilis survei terkait dengan Pilpres dengan jumlah sampel 1.670 responden di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan 95% katanya. Ini katanya ditampilkan di paling depan. 52% Prabowo Gibran. Anies Caimin 21, Ganjar Mahfud 18. Tapi tidak tahu tidak jawab 8,2. Hebat ya. Ini yang tidak undecided voternya hanya 8, hebat ini. Jadi padahal ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Dan yang Indonesia Survey Center mungkin tidak setiap orang bisa mendengar lembaga itu ya. Kemudian kita lihat di Carta Politika, yaitu survei menunjukkan pasangan Prabowo dan Gibran unggul dibanding dengan lainnya. Ini 4-11 Januari 1220 responden kemudian menyatakan Prabowo Gibran 42,2%, Ganjar Mahfud 28% dan Amin 26,7%. Kalau yang ditampilkan oleh Carta relatif rasional karena memang ini kalian pernah mendengar dia. Kemudian selanjutnya di poll tracking, yaitu suaranya juga hampir sama. Maksudnya hampir sama itu tidak ada satu momen yang menang. Poll tracking mengatakan 46,7% Mas Prabowo, Pak Prabowo Gibran, 26,9 Ganjar Pranowo dan 26 itu adalah Anies Baswedan Muhaimin, Mahfud MD, Ganjar Pranowo 20. Ya, ini berbeda dengan yang ditampilkan oleh Carta Politika. Poll tracking lebih unggulkan Anies untuk urutan kedua, tetapi tidak dari 50%. Kalau Carta Politika itu menampilkan Ganjar Mahfud. Nah, ini hal-hal yang kemungkinan terjadi. LSI Deni ZA. Di LSI Deni ZA ini 1.200 responden 3-11 Januari. Hasilnya itu adalah
Prabowo Gibran 4,6%, Mahfud MD Ganjar 24,8%, dan Anies Baswedan 22,8%. Ini menampilkan yang runner up-nya Mas Ganjar. Kemudian indikator politik Indonesia ini hampir sama terkait dengan pelaksanaan 30 Desember dan 1.200 sampel. Hasilnya Prabowo Gibran 45%, Anies Caimin 25%, Ganjar Mahfud 22%. Kemudian lembaga survei SPIN itu Prabowo Gibran, SPIN apa kok tahu-tahu kemudian menunjukkan 50,9%. Ini SPIN kelihatannya nggak tahu ini. Kapan pelaksanaannya, itu 8 sampai 14 Januari. Kemudian LPSOS Public Affair yang menampilkan Prabowo Gibran 48,5%, Anies Caimin 21,80%, Ganjar Mahfud 18,35%. Kemudian Indonesia Political Opinion, ini malah sambil opinion, itu menampilkan keberadaan Ganjar 21,2%, kalau 34,2% itu adalah Amin, kemudian 47% adalah terkait dengan Prabowo Gibran. Median 43,1 itu Prabowo Gibran, Anies Caimin 26, Ganjar Mahfud 20, LSN dan selanjutnya ada 16. Intinya tidak ada satupun yang setuju, sama persis, tapi beragam. Bagaimana buat kalian? Apakah ini pertanda akan selesai satu putaran atau 2 putaran? Atau menurut analisis saya, pertama, bahwa kalau melihat 16 lembaga survei tadi, mayoritas adalah tidak sampai 50% terkait dengan hasil survei. Siapa yang meraih kemenangan? Dan memang rata-rata mengatakan adalah Prabowo Gibran yang tinggi, tapi tidak sampai 50%. Ada 50%, tapi lembaga surveinya agak jarang kita dengarkan. Kemudian yang paling banyak adalah 40, tapi di atas 40%, tapi nggak sampai 5%. Jadi kalau menurut saya, berdasarkan itu semuanya, maka pada Pilpres 2024 ini, dengan 3 kontestan, itu berpeluang besar untuk 3 putaran. Berdasarkan hasil survei yang ada, meskipun nanti kita akan tergantung bagaimana pada 14 Februari, apakah ada usaha pasca survei itu, ada usaha yang lebih dari calon dan tim terhadap para pemilih, usaha untuk mempengaruhi dan meyakinkan. Kemudian yang kedua, siapa runner up-nya? Memang ada beberapa yang mengatakan Anies Baswedan, ada yang mengatakan Ganjar Mahfud. Nah, ini nanti kita ikuti siapa yang akan runner up. Tetapi sampai hari ini Anies Baswedan, Muhaimin sama runner up itu Ganjar Mahfud optimis semuanya, sehingga kalau menurut saya keduanya berpeluang dan akan yang menentukan adalah pada hari H nanti terkait dengan terakhir kampanye terakhir dan lainnya untuk meyakinkan kepada semua pemilih. Kemudian yang ketiga, siapa yang akan menjadi pemenang? Kalau menurut saya sih pemenang itu adalah mereka yang mampu membangun komunikasi politik. Yang bisa membangun komunikasi politik adalah biasanya mereka yang fluid untuk berkomunikasi. Tidak sombong, tidak songong, atau tidak merasa besar sendiri. Dia terbuka untuk semuanya. Jadi, sangat mungkin 02 ketika dia merasa di atas angin dan tidak membangun komunikasi dengan baik, akan disalib 01 sama 03 untuk komunikasi politik, dan dia yang akan menjadi pemenang, baik 01 ataupun 03. Tetapi kalau
Kalau 02 bisa membangun komunikasi politik, itu beda lagi. Hanya kalau melihat tren sekarang, menurut saya 02 agak sulit untuk membangun komunikasi politik dengan 01 ataupun 02. Peluang yang mampu membangun komunikasi politik adalah 01 ke 02. Tetapi di dalam semua politik, semua serba mungkin. Semoga bermanfaat, kita ikuti saja dalam prosesnya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.